Baiklah, pada kesempatan ini kami akan coba untuk simulasikan algoritma sorting job first. Pertama-tama kami akan mensimulasikan SJF non preemptive. Diketahui terdapat list seperti ini, deretan proses yang dijadwalkan oleh CPU lengkap dengan waktu kedatangannya, kemudian waktu eksekusinya, dan kita akan coba mengisikan waktu tunggu dan waktu turnaround time-nya, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi ditambah waktu menunggunya. Seperti itu kita akan buatkan Gantt-chartnya seperti itu. Oke, mula-mula kita lihat, karena ini adalah SJF yang non preemptive dalam artian tidak dapat disela, maka pada waktu yang pertama, yaitu waktu kedatangan 0, P1 akan dieksekusi, dan selama proses P1 dieksekusi tidak dapat diganggu oleh proses yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini proses P1 waktu datang 0, kemudian membutuhkan waktu selama 5 kuanta waktu. Seperti itu. Kita tuliskan di Gantt chart P1 dari waktu kedatangannya 0 ya, sampai dengan 5. Sehingga di sini telah berhasil dieksekusi. Kemudian karena proses P1 datang pada waktu ke 0, kemudian dieksekusi pada waktu ke 0, maka waktu tunggunya adalah 0 ya, karena langsung dieksekusi. Seperti itu. Kemudian kita lihat selanjutnya, ketika P1 berjalan, sebetulnya tadi pada satuan waktu 2, kemudian muncul P2. Pada waktu keempat muncul P3. Tetapi karena ini sekali lagi non preemptive, maka tidak dapat diganggu. Seperti itu. Kemudian kita lihat pada satuan waktu kelima ini telah terdapat dua proses yang dijadwalkan, yaitu P2 dan P3 ya. Seperti itu. Kemudian kita bandingkan antara waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh P2 dan P3 ini. Diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi P3 lebih kecil daripada P2. Kita lihat bahwa 2 lebih kecil daripada 3, sehingga terlebih dahulu kita akan eksekusi P3. Sehingga di sini P3 dieksekusi selama 2 kuanta waktu ya. Sehingga 5 ditambah 2 menghasilkan 7. Kemudian kita lihat kembali proses P3 dieksekusi pada waktu kelima, satuan waktu kelima, kemudian datang pada satuan waktu 4, sehingga waktu tunggu yang dilakukan oleh proses P3 adalah 5 kurangi 4, sehingga nilainya adalah 1. Seperti itu. Kemudian ketika proses P3 selesai dieksekusi, maka di situ telah dijadwalkan pula P4, P5, dan juga yang tadi P2. Kemudian kita perhatikan kembali waktu eksekusi yang dibutuhkan paling kecil di antara ketiga buah proses tersebut. Sehingga di sini kita dapati bahwa P5 lah yang memiliki waktu eksekusi terkecil, sehingga P5 akan dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan P2 dan P4. Sehingga mari kita tuliskan P5 di Gantt chart.
Kemudian waktu eksekusinya adalah 1, sehingga 7 ditambah 1 menjadi 8. Kemudian kita lihat waktu tunggu yang dilakukan oleh P5. P5 datang pada kuanta waktu 7, kemudian dieksekusi pada kuanta waktu ke-7 juga, sehingga waktu tunggunya adalah 7 min 7, 0 ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat kembali tersisa dua buah proses, yaitu P2 dan P4. Nah, di antara dua buah proses ini kembali kita bandingkan waktu eksekusinya. Bahwasanya di sini P2 lebih kecil daripada P4 untuk waktu eksekusinya, sehingga P2 akan didahulukan. Seperti itu. Dengan demikian, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Kita tulis P2. Dengan waktu eksekusi selama 3 kuanta waktu, sehingga 8 ditambah 3 menjadi 11. Kemudian waktu tunggu yang dilakukan oleh proses P2 adalah 8 dikurangi dengan 2, sehingga memenuhi 6. 8 kurangi 2, 6. Kemudian karena ini tadi telah dieksekusi, kita coret saja. Kemudian tersisa satu proses terakhir, yaitu proses P4. Proses P4 kita jalankan. Terlihat proses P4 menghabiskan 4 kuanta waktu, sehingga 11 ditambah 4 menjadi 15 kuanta waktu. Seperti itu. Sehingga di sini telah berhasil dieksekusi, dan kita lihat proses P4 datang pada kuanta ke-6, dieksekusi pada kuanta ke-11, sehingga waktu tunggu yang dilakukan adalah 11 dikurangi 6 menjadi 5. Itulah tadi waktu tunggu yang dibutuhkan oleh seluruh proses yang dijadwalkan pada konteks ini. Kemudian kita hitung juga, kita cari tahu turnaround time-nya. Kita lihat bahwa turnaround time adalah waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi ditambah waktu menunggunya. Kita tinggal menjumlahkan antara boost time dan juga waiting time, sehingga pada proses P1 didapati bahwa turnaround time-nya adalah bernilai 5 ditambah 0, 5. Kemudian untuk yang P2, turnaround time-nya adalah memenuhi 3 ditambah 6 menjadi 9. Kemudian turnaround time P3 adalah 2 ditambah 1 memenuhi 3. Kemudian turnaround time yang dibutuhkan oleh proses P4 adalah 4 ditambah 5 memenuhi 9. Kemudian turnaround time milik P5 memenuhi 1 ditambah 0, 1. Seperti ini. Dengan demikian, tugas kita untuk membuatkan Gantt chart telah selesai. Dan untuk bagian Gantt chart yang tidak diisi atau tidak dijadwalkan akan berstatus idle, seperti itu. Sekian pada pembahasan SJF non primitif ini.